Film ini berjudul The Prosecutor yang artinya jaksa, diangkat berdasarkan kisah nyata yang dibintangi Donnie Yen, sang bintang Ip Man. Langsung saja cekidot. Tot, 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 tot. Cerita diawali dengan penyergapan pelaku kriminal di tahun 2017 bulan Juli yang dilakukan pasukan polisi di sebuah gedung yang nampak terbengkalai dan terjadilah baku tembak di antara kedua kubu dalam jarak dekat hingga beberapa korban mulai berjatuhan sehingga memicu sang pemimpin pasukan melakukan solo aksi demi mengurangi korban jiwa. Dari tim polisi yang ada juga wanita. Cerita kembali ke ruang persidangan di mana Mr. Pok, pemeran utama dalam film ini, memberikan kesaksian terhadap kejadian baku tembak yang melibatkan Chung Mengbing sebagai terdakwa. Kesaksian tersebut berhasil dibantah pengacara dari pihak terdakwa demi membebaskan tuduhan yang menyebabkan Mr. Pok mengalami cedera karena berusaha menyelamatkan rekan wanitanya yang saat itu melakukan pengejaran. Terdakwa berkilah sedang melakukan syuting untuk channel YouTube-nya dengan tema uka-uka dan tidak terlibat sama sekali dengan anggota kriminal yang berhasil dilumpuhkan di lokasi kejadian saat itu. Rekan Mr. Pok tidak terima dengan kebohongan yang disampaikan terdakwa dan pengacaranya pun melakukan pembelaan bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menjadikan terdakwa terlibat dengan kasus kejahatan itu. Merasa persidangan tersebut akan dimenangkan oleh tersangka dengan miscarriage of justice atau kesalahan hukum atau tuduhan salah, Mr. Pok meninggalkan ruang persidangan sebelum putusan hakim disampaikan. Di hari yang saat itu sedang hujan membasahi markas kantor polisi, Mr. Pok berjalan meninggalkan markas diikuti para rekan pasukannya yang selama ini bertugas di bawah kepemimpinannya, mengucapkan salam perpisahan dan hormat kepada mantan pemimpinnya. Scene berpindah di mana Mr. Pok sedang belajar dengan giat tentang hukum pidana dan hal lainnya yang berkaitan dengannya. Lalu, 7 tahun kemudian, Mr. Pok bekerja di Departemen Kejaksaan Hong Kong dan di hari pertama masuk, Mr. Pok diminta pendapatnya terkait kasus penusukan. Mr. Pok memberikan sudut pandang yang berbeda terkait kasus itu dengan pengalamannya sebagai petugas polisi yang biasa terjun langsung di lapangan, memberikan analisa lain dan langsung dijadikan bahan taruhan rekan kerjanya. Kemudian Bauding yang biasa mengurus pegawai baru mendatangi Mr. Pok sebagai jaksa penuntut dan memberikan kasus pertama tentang kepemilikan narkoboy yang melibatkan 2 nama yang nantinya menjadi terdakwa 1, Makakit, dan terdakwa 2, Chan Kwok Wing. Alur cerita berpindah mundur saat Makakit yang baru saja menerima paket dari seorang kurir dan tidak lama kemudian polisi mendatangi rumah Makakit mengatakan bahwa isi paket itu diduga narkoboy. Makakit sontak menghindar dan berusaha untuk kabur, namun polisi lebih sigap menangkap Makakit yang saat itu berteriak, "Saya tidak tahu apa-apa, saya cuma pinjamkan alamat saja." Lalu, Bauding menceritakan terdakwa 2 yang bernama Chan Kwok Wing sebagai si peminjam alamat dan memang ditemukan narkoboy di rumahnya. Keanehan dari kasus ini disampaikan Bauding bahwa Makakit merubah kesaksiannya setelah 3 bulan kemudian dan mengaku bahwa dia tidak meminjamkan alamat ke terdakwa 2, Chan Kwok Wing. Mr. Pok menyimpulkan bahwa Makakit berbohong terkait pengakuannya karena Makakit sama sekali tidak memiliki riwayat kejahatan, sedangkan Chan Kwok Wing jelas punya riwayat kepemilikan narkoboy. Alur cerita kembali mundur sebelum Makakit merubah kesaksiannya. Ternyata di balik semua itu
ada saran dari pengacara Lee untuk mengaku bersalah dengan iming-iming bisa mengurangi sepertiga masa hukuman yang jelas-jelas ngabobodo. Maka Kit ditemani kakeknya menceritakan ke pengacaranya bahwa ia mendapatkan imbalan $1.000 dengan meminjamkan alamat rumahnya saja dan bertanya apakah dia akan dipenjara. Lalu Mr. Au Pakman, asisten pengacara Lee, bukannya menjawab pertanyaan Makakit dan malah kembali meyakinkan Makakit untuk mengikuti sarannya tadi. Di tempat lain, Chan Kwok-wing nampak melakukan suap kepada pengacaranya dan bersamaan dengan itu pengacara Lee berhasil memujuk Makakit untuk mengaku bersalah dan mencabut pengakuan keterlibatan Chan Kwok-wing sebagai terdakwa 2. Di kantor kejaksaan, Mr. Fok bertemu dengan pengacara Lee dan menyampaikan ketidaksetujuannya dengan rencana tuntutan yang hanya berlaku terhadap terdakwa 1 tanpa menuntut terdakwa 2. Mr. Fok juga menanyakan kepada jaksa senior Mr. Young mengapa tidak menuntut terdakwa 2 dan Mr. Young pun menjawab jika terdakwa 1 sudah mengakui kesalahannya maka tidak perlu menuntut terdakwa 2. Di persidangan perdana, terdakwa 1 Makakit terkait persengkolan dengan terdakwa 2 Chan Kwok-wing, pengacara Lee menyampaikan bahwa kliennya mengakui dakwaan pengedaran narkoba. Dan Mr. Fok yang ditugaskan sebagai jaksa saat itu menjawab ketika ditanya persetujuan oleh hakim tetap akan menuntut terdakwa 2 Chan Kwok-wing atas kepemilikan narkoba terhadapnya. Keputusan akhir dari sidang itu adalah tuntutan terhadap terdakwa 2 Chan Kwok-wing dicabut. Kedua, kasus Makakit akan dirujuk ke pengadilan tinggi untuk pengurangan hukuman. Di malam harinya, Mr. Fok menanyakan kepada temannya terkait kasus Makakit bagaimana latar belakang keluarganya dan ternyata Makakit memiliki masa lalu yang suram di mana kedua orang tuanya adalah pecandu narkoba hingga akhirnya diasuh oleh kakeknya. Di persimpangan jalan, Lee King-wai, temannya Mr. Fok, tidak sengaja melihat DPO dan langsung mengejarnya. Terpaksa Mr. Fok memindahkan mobil temannya dan tidak lupa meminta maaf kepada pengendara lain yang merasa terganggu. Sungguh penjabat hukum yang patut ditiru, rendah hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Saat Lee King-wai berhasil menangkap pelaku di sebuah kawasan yang cukup sepi, datang sekelompok preman menghajar temannya Mr. Fok dan pertarungan kian tidak seimbang hingga akhirnya Mr. Fok tiba di lokasi kejadian membantu temannya menghajar para geng motor dengan stik hoki. Tiba-tiba entah bagaimana datang pasukan polisi bersenjata lengkap menangkap para geng motor dan ternyata ditemukan narkoboy dibungkus kulit kelapa di sekitar lokasi kejadian. Cerita berpindah ke Makakit yang sedang dijenguk kakeknya di penjara, mengatakan kepada kakeknya bahwa ia mendapat info dari tahanan lain yang membuat dirinya ragu akan mendapatkan keringanan masa tahanan. Kakeknya Kit mendatangi pengacara Lee menuntut janji yang ternyata berbeda dengan kenyataan, akhirnya tetap pulang dengan kecewa. Scene berpindah ke sebuah lokasi di mana Mr. Fok mendapatkan nasihat dari kakeknya yang dulu juga seorang penegak hukum. Cerita berpindah ke lokasi persidangan di mana pengacara Makakit yang baru meminta kepada hakim untuk merubah pernyataan bersalah terhadap kliennya karena mengikuti saran yang salah dari pengacara sebelumnya. Mr. Fok yang saat itu menjadi jaksa penuntut sengaja tidak berkomentar sehingga memenangkan pengacara Makakit dalam membela kliennya.
Hal itu menimbulkan ketidakpahaman Bauding yang seharusnya perkara itu bisa langsung dimenangkan Mr. Pok yang bertugas sebagai jaksa penuntut. Mr. Yong juga mengingatkan bahwa tugas jaksa adalah menghukum yang bersalah, bukan malah melakukan pembelaan. Tapi Mr. Pok juga punya alasan bahwa seorang jaksa harus memastikan bahwa orang yang dihukum adalah orang yang benar-benar bersalah. Cerita berpindah ke ruang persidangan di mana kakeknya dikeluarkan karena dianggap tidak menghormati proses persidangan. Kesal dengan Lee, pengacara yang dulu memberi saran menyesatkan. Mr. Fogg juga disemprot Pak Hakim karena malah membela terdakwa satu yang seharusnya tugas seorang pengacara, hingga akhirnya sidang pun ditunda. Keputusan juri dengan perbandingan 5-2 memutuskan bahwa Mak Kakit bersalah, sedangkan terdakwa 2, Chan Kok Wing, tidak bersalah, sehingga hakim memberikan hukuman 27 tahun penjara, dan di saat itu Mr. Fogg sangat menyesal tidak bisa berbuat banyak. Mr. Fogg mendatangi Mak, kakeknya Kit, di tempat parkir yang sedang mencuci mobil, meminta maaf dan memberikan saran untuk naik banding, namun kakek Ma sebetulnya sudah melakukannya, dan tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi berusaha menabrak kakek Ma. Untung diselamatkan Mr. Fogg yang saat itu ada di lokasi. Mr. Fogg dibantu teman di kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam siapa saja yang terlibat dalam aksi percobaan pembunuhan terhadap kakek Ma, hingga akhirnya menemukan benang merah. Sedangkan Bauding mengabarkan Mr. Fogg bahwa dia sedang mengumpulkan barbuk di sebuah diskotik di mana Cak Wong Wing, terdakwa 2, sering bertemu dengan Lau, kakak tirinya, dan tidak lama kemudian Bauding kepergok mengambil gambar menggunakan ponsel yang saat itu juga langsung diminta oleh para bodyguard berjas hitam berperilaku kasar hingga Bauding tersungkur di lantai. Mr. Fogg tiba di lokasi menjemput Bauding dan perkelahian pun dimulai. Benang merah makin nampak dengan bukti ditambah dengan keterangan bahwa Kit mendapatkan pengacara Lee dan asistennya Mr. Au Pakman dari Lau yang ternyata kakak tirinya Cak Wok Wing. Kakek Ma mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkannya di kantor polisi dan menjadi saksi di pengadilan nanti, sehingga hal itu bisa memberikan harapan untuk Kit terbebas dari tuduhan. Tapi hal itu tidak terjadi karena kakek Ma keburu tewas di tangan yang sudah pasti dari kelompoknya Au Pakman. Terpaksa King Wai, teman polisi Mr. Fogg, menelusuri dan mencari korban lainnya untuk dijadikan saksi yang bisa jadi bukti kuat untuk menjadikan Mr. Au Pakman sebagai tersangka, dan akhirnya ada salah satu korban yang bersedia menjadikan saksi untuk hadir di pengadilan. Karena si Lau ini dianggap akan menyeret Au Pakman menjadi tersangka yang saat ini hanya dia orang yang bisa melakukan pengiriman barang, maka salah satu pemimpin geng langsung menghabisi si Lau tanpa aba-aba. Target berikutnya para geng pengedar narkoba tentu saja adik tirinya Lau, Chan Kok Wing, yang saat ini menyadari dirinya dalam bahaya. Akhirnya Chan Kok Wing meminta Mr. Fogg untuk melindungi dirinya dengan imbalan bersedia menjadi saksi di persidangan ulang yang saat ini sedang berlangsung. Perjalanan Mr. Fogg membawa Cak Wong Wing menuju ruang persidangan tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilewati. Mulai dari kecelakaan mobil yang terjadi hingga akhirnya Mr. Fogg dan Cak Wong Wing harus menggunakan transportasi umum semacam KRL yang tentu saja tidak terbebas dari ancaman anak buah geng narkoba. Pertarungan di dalam KRL diawali dengan masuknya 3 anak buah geng narkoba dengan membawa senjata api, namun masih bisa diatasi dengan tinju Mr. Fogg.
Chan Kwok-wing berlari menelusuri gerbong menyelamatkan diri, namun satu anggota geng berhasil menangkapnya dan saat akan dibacok, Mr. Fogg berhasil mencegahnya dengan beberapa kali tembakan. Kemudian datang 3 orang lagi membawa sajam dari arah yang berbeda, namun mampu dilumpuhkan Mr. Fogg satu persatu, dan akhirnya Chan Kwok-wing bertemu dengan Mr. Fogg di gerbong yang sama. KRL tiba-tiba mati karena dirusak kelistrikannya sekali tinju oleh seorang yang berbadan tinggi besar pelontos. Dia berjalan mendekati, kemudian berlari, dan ternyata dia adalah Kim Hung, mantan narapidana yang dulu pernah dijebloskan Mr. Fogg ke dalam penjara di Kamboja, dan dia mengaku telah membunuh kakek Ma dengan lebih dari 10 kali tusukan. Mr. Fogg berpacu dengan waktu di mana ia dan saksi kunci harus segera menghadiri sidang di hari itu. Namun, Kim Hung menghambat perjalanan dengan terus menghajar Mr. Fogg yang sudah hampir kewalahan. Namun akhirnya Mr. Fogg berhasil menemukan kelemahan Kim Hung yang ternyata kekuatannya ada di sepatu besi yang ia kenakan. Kim Hung yang saat itu mengejar Mr. Fogg dengan satu sepatu kacugak beling hingga terpeleset. Di tempat persidangan, jaksa senior Mr. Jung sengaja mengulur-ngulur waktu hingga akhirnya Pak Hakim berkata, "When can he come?" Tidak lama kemudian pintu terbuka, datang Mr. Fogg dan Chan Kwok-wing. Di antara rekannya, Lee Kin-wai masuk ke ruang persidangan dan mengatakan kepada hakim, "Maaf, tadi jalanan macet." Proses persidangan berlanjut dengan kesaksian Cha Kwong-wing yang membeberkan kejahatan Au Pak Man, sehingga Pak Hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut, Mr. Fogg, untuk mengucapkan kata-kata hari ini. Keputusan akhir di sidang hari itu, maka Kit dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuduhan kasus pengedaran narkoba. Dan film pun tamat.